Tinggal tunggu rekamannya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore ya. Agak sore ya di Sumatera Barat. Pada Ibu Marjeni dari Sumatera Barat, instruktur kita siang ini, teman-teman sekalian, adik-adikku sekalian, anakku dan Bapak Ibu guru pembimbing. Ini dari Sumatera Barat. Patut kita syukuri kita hari ini bisa hadir bersama beliau dengan kondisi sehat. Walaupun yang masuk lebih sedikit dari sesi kemarin, karena ini sesi tidur. Jam 13:34 biasanya anak-anak, teman-teman, kalau di sekolah tidur ya. Ini masih jam pelajaran ya di sana. Terima kasih sekali sudah hadir, dan ini sekali lagi saya bersyukur kita bersama-sama bisa bertemu di sesi webinar untuk hari ini. Siapa nih yang tahu apa materi yang akan disampaikan Bu Marjeni hari ini? Silahkan raise hand atau langsung saja reaksi cinta yang tahu materinya apa deh hari ini. Mana nih yang raise hand atau reaksi cinta? Halo teman-teman sekalian. Banyak loh ini di ruangan. Kok enggak ada yang raise hand ya? Belum membuka jadwalnya? Reaksi cinta kalau tidak raise hand. Sekali lagi pertanyaan. Oh, terima kasih SMA Muhammadiyah. Kira-kira apa ya materinya? SMK Muhammadiyah, monggo. SMK Muhammadiyah 7 bisa buka mic-nya. Tidak buka mic-nya, enggak apa-apalah. Berarti tahu ya materinya. Materi hari ini adalah menulis proposal bagian kedua. Dan materi yang akan kita bahas adalah proposal di bab 2. Hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini adik-adikku sekalian adalah seorang pakar menulis. Karena karyanya, bukunya sudah sangat banyak. Kemudian pengalamannya membina karya ilmiah juga banyak. Pengalamannya menjadi juara juga sudah sangat banyak. Beliau adalah seorang guru dari Sumatera Barat. Lulusan guru penggerak rekognisi tahun 2024. Masih fresh nih. Dan di sini beliau akan menggerakkan kita menjadi seorang penulis proposal penelitian yang akan kita lombakan di lomba opsi ya, bukan fiksi ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, dan marilah kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa. Mudah-mudahan apa yang akan kita kerjakan selama beberapa menit ke depan akan menjadi ilmu yang barokah. Doakan saya pimpin, bisafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Berikutnya tidak jadi saya perkenalkan deh. Nanti Bu Marjeni akan perkenalan dan sekaligus akan memberikan pengetahuan ilmu kepada kita tentang bagaimana menulis proposal bab 2. Terima kasih. Waktu saya sampaikan pada Bu Marjeni.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Pak Rasmian khususnya, terima kasih atas kesempatan belajar yang diberikan kepada kita semuanya, kepada saya khususnya, dan juga Bapak Ibu hebat pembimbing opsi dari Jawa Timur, dari daerah Lumajang ya Pak? Apa ya Pak? Nama daerahnya Pak? Ya, maaf Pak, masih Lamongan. mute. Oh Lamongan, Lamongan. oke. Lamongan. Pernah dengar Lamongan, tapi Jawa Timur, Ibu. Jawa Timur ya, betul Jawa Timur ya. Mudah-mudahan sekali waktu nanti diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkunjung ke daerahnya Bapak Ibu dan Ananda Amin. semuanya. Amin ya Amin. Allah. Oke, baiklah tadi mudah-mudahan nanti akan bertambah terus ya pesertanya ya Pak ya, karena seperti yang Bapak sampaikan tadi ini memang jam rawan ini ya Ananda semuanya. Tapi ketika mengikhlaskan diri untuk belajar dan masuk pada kegiatan ini, mudah-mudahan tercatat sebagai amal ibadah dan insya Allah Amin. menambah bekal pengetahuan kita untuk untuk apa namanya, untuk menulis atau mengikuti kegiatan opsi ini. Oke. Bapak, apakah sudah terlihat share screen-nya saya, Pak? Saya jawab bahasa Jawa sampun, Ibu. Itu sudah Itu maknanya. berarti sudah ya. Oke, baik. Baiklah. Saya coba. Nah, mungkin itu lebih jelas. Ya, baiklah. Bapak Rasmian yang terhormat dan Bapak Ibu pembimbing opsi yang luar biasa serta Ananda hebat semuanya. Luar biasa ya perjuangan untuk apa namanya, untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Jadi maksudnya menjadi peserta opsi, menjadi finalis, bahkan menjadi juara, itu adalah suatu hal yang luar biasa, anugerah Allah yang tak terhingga. Mudah-mudahan sedikit yang materi yang saya sampaikan di siang ini akan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan anandaku semuanya. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, tadi sudah dikenalkan oleh Pak Rasmian. Nama saya Marjini. Saya berasal dari Sumatera Barat ini, Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya. Mungkin Pak Rasmian sudah pernah ya ke Sumatera Barat, ke daerah saya, jauh di Sumatera Amin. sana. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Nama saya pendek saja nih Pak, Marjini, begitu saja. Nah, karena kebetulan saya guru bahasa Inggris, jadi Apa maknanya itu bahasa sana? ya nama saya itu sebenarnya yang kecilnya itu, yang Jenny-nya itu Pak. Yeni sebenarnya, cuma masih karena ditulis dengan ejaan lama, jadi kalau sekarang dibacanya Marjini. Ya udah saya terima, saya yang penting ini tetap Oh, orang ini. gitu. Mar itu bulan kelahiran Pak, Maret. Jadi itu saja maknanya, Oke, mana sip. sederhana. Oke, baiklah. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Rasmian, tapi tadi Bapak mungkin ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu, saya juga masih belajar sama dengan kita semuanya di sini, Ananda hebat semuanya, dan Bapak Ibu guru pembimbing. Jadi saya adalah seorang guru bahasa Inggris di Sumatera Barat, khususnya di Tampilkan, Bu. Kabupaten Padang Pariaman. Sudah Pak? Apakah sudah berganti Pak? Slide-nya berganti kah? Tempat saya masih judul pertama. Oke, kalau begitu tidak bisa Ya, begini saja. ini. Nah, Ini ya, sudah. ya baik Pak. Jadi ini Bapak Ibu, kebetulan saya mengajar dulunya di SMP, tapi pindah ke SMA Negeri 1 Batanganai. Pernah juga mengajar sebentar di LBPP Lia Padang 2012 sampai 2019. Ya istilahnya kalau pantunnya mengatakan lama hidup banyak dirasa, lama berjalan banyak dilihat, begitu ya Pak ya. Jadi pengalaman mungkin Ananda semuanya sudah tentu saja seiring dengan usia, beberapa pengalaman sudah dikumpulkan, termasuk salah satunya menjadi muridnya Bapak Rasmian kemarin. Beliau instruktur kami yang hebat sekali di kegiatan guru penggerak
Kebetulan beliau mengampu untuk Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Jadi mungkin ini sedikit mungkin ya Pak ya, yang sudah pernah saya lakukan. Nah, karena hobi menulis itu ya Bapak Ibu dan Anandaku semuanya, saya juga sudah menulis beberapa buah buku, diawali dengan buku-buku bersama, kemudian ada yang buku duo. Jadi ketika Ananda yang kelas 12, ini kayaknya kelas 12 nggak ada ya Pak ya di sini ya? Kelas 10 dan 11 mungkin ya Pak? Nggak ada, 10, Nggak 11 ada semua. ya? Ya, karena opsi ini nanti kan untuk tahun depan itu mereka sudah kuliah ya, jadi makanya untuk kelas 10 dan 11. Iya. Jadi ketika Ananda nanti berada di kelas 12, mungkin kita bisa bertemu lewat buku juga, Ananda semuanya. Karena kebetulan Ibu ini atau saya ini termasuk salah satu dari tim penulis buku paket utama mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12. Terbitan Kemendikbudristek. Kalau sekarang namanya Kemendikdasmen. Buku Life Today. Mungkin di kelas 12 nanti insya Allah bertemu dengan buku itu. Oke. Kemudian mungkin sama ya dengan Ananda semuanya yang nanti akan menuliskan penelitiannya dalam bentuk proposal opsi begitu ya. Saya juga suka menulis beberapa pengalaman bersama para siswa dituliskan, ada pengalaman menarik dituliskan. Kemudian seperti yang Bapak sampaikan tadi, diikutkan ketika ada kesempatan untuk mempublikasikannya baik dalam perlombaan maupun publikasi ilmiah. Jadi kita share karya kita agar Bapak Ibu guru dan siswa di luar sana juga bisa termotivasi. Jadi ini mungkin beberapa best practice dan juga penelitian tindakan kelas yang sudah pernah saya buat, Bapak Ibu semuanya. Oke, mungkin begitu, mungkin perkenalan singkat kita. Nah, iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong untuk Bu Marjeni. Ya, terima kasih Ananda semua, terima kasih Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi seperti yang disampaikan Bapak Rasmian tadi, sebenarnya ini kelanjutan dari webinar sebelumnya ya Pak ya, di bagian pertama itu tentang menulis proposal opsi khususnya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Nah, ada satu bagian lagi, bagian kedua ini yang juga penting untuk sama-sama kita ketahui. Ya, mungkin barangkali bagi Ananda yang sudah paham atau Bapak Ibu yang sudah biasa membimbing, itu mungkin satu hal yang sudah pernah dilakukan atau sudah biasa, tapi mari kita saling mengingatkan lagi apa-apa saja sih yang perlu kita persiapkan lagi untuk bagian kedua ini. Nah, jadi kalau di istilah saya, karena guru bahasa Inggris tadi, ini istilahnya literature review ini ya, Ananda semuanya, atau istilahnya tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini merupakan bab yang hampir selalu ditemukan dalam proposal penelitian dan laporan penelitian, termasuk penelitian seperti skripsi, tesis, disertasi, dan juga opsi yang akan Ananda tulis nantinya. Jadi laporan hasil penelitian. Ini sebenarnya literature review ini diterjemahkan bebas ya ke dalam bahasa Indonesia menjadi tinjauan pustaka. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengevaluasi dan juga mensintesis isi pustaka yang digunakan. Jadi bukan sekedar untuk referensi bacaan saja, tapi kita dituntut untuk mampu mengevaluasi referensi atau tinjauan pustaka yang kita baca, kemudian mencoba mensintesis isinya dan mengkoneksikannya. Atau kalau istilah anak sekarang ya Pak, meriletkannya dengan karya atau opsi yang akan kita tulis nanti. Jadi fungsinya ini sebenarnya adalah semacam benang merah ya, yang akan menghubungkan antara penelitian dan teori yang ada. Jadi nanti ketika materi atau opsi yang Bapak Ibu bimbing atau Ananda tulis nanti itu perlu referensi atau penguatnya, bacaan penguatnya atau tinjauan pustakanya. Nah, ini menjadi semacam benang merah penghubungnya. Oke. Baik.
kita lanjutkan lagi. Nah, kita lihat dulu nih, kita berteori sedikit ya, anak-anak, nggak apa-apa ya. Nah, sebenarnya apa sih tinjauan pusaka itu? Sebenarnya tinjauan pusaka itu menurut beberapa pakar nih, saya juga coba kutip beberapa saja di sini. Yang pertama dari Wibowo 2014. Nah, lihat tulisan Wibowo 2014 ini, Ananda semuanya. Kita sudah mulai mengutip-ngutip di sini. Nah, menurut Wibowo itu tinjauan pusaka itu adalah proses memahami dan menganalisis teori dan metodologi dari berbagai sumber. Jadi kita baca berbagai sumber, kita pahami dan kita coba menganalisisnya. Tujuannya yaitu seperti itu tadi, untuk memperkuat kajian teoritis dan mempertajam metodologi penelitian yang kita lakukan. Jadi kajian teori ini penting sekali. Kita tidak bisa membuat statement berdasarkan asumsi saja, berdasarkan opini pribadi saja. Tapi kita perlu kajian teori atau tinjauan pustakanya untuk memperkuat asumsi yang kita sampaikan. Oke, ini juga ada contohnya nih. Nah, tinjauan pusaka ini membantu menemukan hubungan antara variabel penelitian dan konsep teoritis yang sudah ada. Ini menurut Burns and Groove di 2009. Nah, jadi sekali lagi penting sekali untuk memahami ini anak-anakku semuanya tentang tinjauan pusaka. Nah, sekarang kita mencoba melihat apa saja sih karakteristik sebuah tinjauan pusaka itu. Nah, apa saja yang menjadi karakteristiknya. Nah, mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, tinjauan pusaka itu merupakan sebuah proses yang berlangsung terus-menerus. Nah, kalau proses berarti tidak sekali jadi. Ada proses berulang, jadi tidak hanya sekali kita lakukan, tapi merupakan sebuah proses yang panjang. Begitu ya, Ananda semuanya. Sebelum kita menyusun proposal, saat kita menulis proposal kita, bahkan ketika kita menyusun hasil penelitian. Nah, itu prosesnya terus-menerus. Nah, contohnya nih ya, ketika kita melakukan penelitian tentang pola konsumsi makanan sehat. Nah, itu akan terus diperbarui dengan referensi atau data terbaru dari berbagai negara. Jadi kita tidak hanya mengambil satu data saja atau satu selesai begitu, tidak ya, tapi dilakukan terus-menerus. Kita update terus begitu, Ananda semuanya. Kemudian tinjauan pustaka juga merupakan suatu proses mencari dan membaca konten secara kritis. Nah, ketika kita membaca, barangkali bacaan itu lewat saja di pikiran kita seperti itu. Nah, tapi di sini kita perlu mencari apa sih teori pendukung yang mendukung asumsi yang kita sampaikan pada penelitian kita, pada permasalahan yang kita coba ajukan sebagai tema penelitian. Nah, jadi membacanya itu dengan kritis, karena ini adalah proses untuk mencari landasan teori dan konsep yang kuat terhadap topik atau penelitian yang akan Anda pilih atau yang telah dipilih. Oke, nah ini contohnya nih, ketika kita mencoba meninjau berbagai teori pembelajaran untuk memahami efektivitas metode berbasis proyek. Nah, jadi ketika membahas tentang metode berbasis proyek ini kan lagi booming ya di sekolah-sekolah. Nah, kita mencoba membaca dan memahami secara kritis berbagai teori-teori pembelajaran yang berhubungan dengan metode berbasis proyek atau project based learning. Oke, kemudian proses ini merupakan proses memahami substansi, teori, dan metodologi. Nah, ini bukan hanya kegiatan membaca, tapi juga memahami. Membaca berbeda dengan memahami ya Anda semuanya. Membaca, bisa jadi kita membaca, terus kita melupakan apa yang kita baca. Tapi ketika kita memahami, betul-betul kita harus paham, harus mengerti apa yang kita baca, dan kita hubungkan dengan penelitian kita. Nah, sebagai seorang calon peneliti muda nih, atau ada yang sudah pernah menulis dan meneliti, kita sangat dianjurkan untuk membaca konsep atau hasil penelitian yang didapat. Bahkan bila memungkinkan, kita melakukan penelusuran hingga ke sumber awal informasi. Nah, itu penting sekali. Jadi yang dikatakan sebagai pemahaman kritis itu di sini adanya, Ananda semuanya. Misalnya nih, untuk memahami hasil penelitian dari jurnal, seorang peneliti itu bisa saja melakukan komunikasi, bisa melalui tatap muka, bisa komunikasinya secara tertulis dengan penulis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, itulah karakteristik dari tinjauan pustaka.
Kemudian berikutnya yang keempat, ini juga tinjauan pustaka bisa untuk menganalisis isi pustaka secara mendalam. Nah, jadi Ibu berikan contoh di sini, membandingkan berbagai pendekatan dalam riset kecerdasan buatan. Ini AI nih ya, Pak Rasmian, kebetulan Bapak Rasmian nanti juga akan berbicara tentang kecerdasan buatan atau AI ini. Nah, kita coba membaca beberapa dan membandingkan, kemudian menganalisis tinjauan pustaka yang kita baca yang ada hubungannya dengan topik riset kita atau permasalahan kita ambil. Misalnya di sini adalah tentang kecerdasan buatan contohnya. Lalu karakteristik berikutnya dilakukan secara kritis terhadap kelebihan dan kekurangan pustaka. Jadi maksudnya kita mencoba menelaah kelemahan metodologi dalam penelitian terdahulu mengenai dampak sosial media. Nah, ini contohnya sosial media nih. Apa sih kira-kira kita sudah kumpulkan nih beberapa, kemudian kita harus mempertanyakan secara kritis, ini kelebihan dan kekurangan teori ini apa ya? Nah, itu penting kita pahami. Dan yang terakhir adalah proses tinjauan pustaka ini disajikan secara terorganisir. Kita catat, kemudian nanti kita sajikan kepada pembaca dalam cara yang terstruktur dan rapi sesuai dengan pedoman atau standar penulisan proposal atau laporan penelitian. Nah, ini misalnya nih penelitian kita tentang tentang pengaruh usia, gender, dan lingkungan misalnya. Kemudian hasilnya itu kita coba mengelompokkan data. Disparitas data kita kelompokkan hasil studinya berdasarkan variabel-variabel penelitian nanti yang akan kita ambil. Mungkin masalah ini mungkin kemarin sudah dibahas oleh Ibu instruktur kita. Baik. Ananda masih mengikuti ya? Halo? Ya, oke. Jangan-jangan kita berdua ya, Jangan-jangan kita berdua nih Pak yang ngobrol. Insya Allah mudah-mudahan Anda kita mengikuti. Ini banyak anak-anak dari SMA Negeri 1 Lamongan, satu tim. Alhamdulillah ya, karena ini dikatakan ini berat ya, tidak juga, karena nanti ketika kita mencoba menyelami itu akan terasa ringan. Tapi ketika kita menganggapnya ringan, gampang ini, tapi kita bisa melakukannya dengan serius dan lebih kritis. Oke. Nah, apa sih tinjauan pustaka itu? Nah, ketika kita membahas tujuannya, apa ya tujuannya kita melakukan tinjauan pustaka dalam sebuah penelitian? Oke. Nah, yang pertama, menyediakan referensi yang terpercaya. Nah, itu tujuannya tuh Ananda semuanya. Misalnya, ketika Ananda membahas tentang isu kesehatan. Jadi temanya atau topiknya adalah yang diambil untuk penelitiannya nanti, karena nanti kan ada saintek seperti ini sampai kemarin, ada soshum dan sebagainya. Nah, ketika membahas tentang kesehatan, hasil penelitian dari mana, referensi atau hasil riset dari mana yang bisa kita ambil. Nah, tentu saja kita mencoba mengutip referensi yang terpercaya, yang valid dan reliable. Jadi kalau istilah anak sekarang nih Pak ya, bukan dari referensi yang abal-abal saja, tidak, tapi kita mencoba yang valid, referensi yang lebih bisa dipercaya. Contoh, kita mengutip hasil riset yang dilakukan oleh WHO. Ya, WHO kan tahu ya, Anda semuanya, Badan PBB mengurusi tentang kesehatan, World Health Organization. Nah, itu bisa kita ambil sebagai tinjauan pustaka, sebagai literature review kita. Nah, kemudian tujuan yang kedua, mengembangkan latar belakang masalah. Nah, ketika membahas tentang pendidikan berbasis ekonomi misalnya, lalu kita coba mengembangkan latar belakang tentang ketimpangan yang terjadi di bidang pendidikan yang diakibatkan oleh faktor ekonomi. Nah, jadi seperti itu kita mengaitkannya, mengkorelasikannya. Nah, ini juga untuk memperoleh teori yang terbaru, teori terkini untuk menyusun sebuah konsep penelitian. Misal, kita menggunakan teori kepemimpinan adaptif dalam analisis organisasi modern. Nah, kita carilah teorinya, kita carilah tinjauan pustakanya, bahan bacaannya, referensinya yang terbaru. Jadi, ketika Ananda mencari referensi itu 3 atau 5 tahun terakhir itu oke, tapi ketika referensi yang diambil itu sudah lama sekali, sudah 20 tahun yang lalu misalnya. Nah, mungkin untuk nilai keupdate-annya
bisa saja sudah berubah atau bergeser. Nah, untuk itulah kita mencari teori-teori yang terbaru, hasil penelitian yang terbaru untuk memperkuat proposal atau hasil penelitian yang Anda tulis nantinya. Nah, kemudian tujuan berikutnya juga untuk mendapatkan ide penelitian terbaru. Nah, misalnya nih, kalau meneliti tentang di bidang sosum misalnya, dunia kerja, dari faktor mana kita bahasnya, ada satu atau dampaknya seperti apa. Nah, ada satu dampak yang mungkin ini merupakan ide baru, itu tentang dampaknya terhadap metaverse, begitu ya, Ananda ya. Jadi bagaimana ketika kita menggunakan apa namanya artificial intelligence di dalam ini. Nah, untuk ide fine-fine saja, boleh-boleh saja. Malahan ada materi tentang AI ini yang akan dibawakan oleh Bapak Rasmian kalau Ibu tidak salah. Nah, jadi boleh-boleh saja karena ide yang kita dapat itu kadang-kadang betul-betul idenya dari internet atau artificial intelligence itu out of the box ya. Maksudnya idenya itu betul-betul yang kita tidak terfikir ide seperti itu. Nah, idenya bisa kita jadikan untuk memperkaya ide kita. Oh, ke sini ya. Nah, idenya itu nanti bisa kita jadikan tambahan ide baru. Nah, itu kadang-kadang kita tidak berpikir. Jadi makanya kita harus banyak membaca, banyak mencari referensi, banyak mencari tinjauan pustaka. Nah, lalu tinjauan pustaka itu juga bisa untuk digunakan untuk menentukan variabel dan metode penelitian. Nah, ketika Anda mengambil penelitian kualitatif misalnya, apa saja sih variabel-variabel yang dibutuhkan, kita harus baca, kita harus pahami itu. Caranya dengan melakukan tinjauan pustaka. Ya, bisa saja pembimbing membantu kita, tapi kita juga butuh referensi dari luar, maksudnya dari buku atau dari jurnal. Atau mungkin ketika menentukan variabel dalam metode penelitian kuantitatif misalnya, yang variabel bebas itu yang mana sih? Yang variabel terikat itu yang mana? Variabel X dan Y itu yang mana ya? Nah, jadi kita nanti akan mengetahuinya ketika kita banyak membaca atau melakukan tinjauan pustaka. Oke, nah ketika kita membahas mengenai jenis informasi apa yang ada di dalam tinjauan pustaka? Apa saja sih jenis informasi yang bisa kita dapatkan? Nah, pertama, kita bisa mendapatkan fakta, data statistik, dan hasil penelitian. Nah, ini merupakan kategori yang paling penting ya anakku semuanya, karena ketika hasil penelitian kita bisa menelusuri topik riset dan membantu seorang peneliti atau penulis dalam mengkonseptualisasi atau mendesain penelitian baru. Jadi contohnya di sini kita membahas tentang statistik jumlah pengguna internet berdasarkan laporan tahunan. Nah, itu fakta, itu hasil statistik. Itu merupakan hasil penelitian. Nah, itu jenisnya yang pertama. Kemudian kita juga bisa mendapatkan jenis informasi berikutnya yaitu berupa teori dan interpretasi. Nah, misalnya nih, ketika teori ini bertujuan untuk menelusuri isu-isu yang relevan secara lebih luas dan lebih terkonsep atau menghasilkan konteks yang lebih konseptual ya dari masalah penelitian. Misalnya nih, kita mau mempelajari tentang sebuah perusahaan, tentang bagaimana keterlibatan karyawan di dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, mungkin kita bisa dapatkan teori-teori yang berhubungan dengan motivasi internal, eksternal. Oke. Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi tentang metode dan prosedur penelitian. Nah, ini tujuannya untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan metode dalam melaksanakan penelitian. Nah, maksudnya di sini fokus nih tentang apa sih yang harus dicari, what ya, what apa yang harus dicari. Nah, itu saja, bukan itu saja sebenarnya, tapi bagaimana, how-nya juga perlu. How-nya, bagaimana caranya, tidak hanya ke what ya, bagaimana cara menjawab penelitian kita atau pertanyaan masalah yang ada di penelitian kita. Nah, jadi kita perlu mencari metode dan prosedur penelitiannya. Nah, berikutnya adalah opini atau sudut pandang. Nah, di sini kita perlu mencari referensi atau tinjauan pustaka yang mengquote atau yang mencakup sudut pandang pakar
yang memang ahli di bidangnya, jadi expert di bidang itu. Nah, misalnya, nah ini contohnya nih, ketika kita membahas kebijakan moneter, tentu saja siapa yang bisa kira-kira kita kita apa ya? Kita quote pendapatnya. Nah, misalnya pakar ekonomi tentu saja. Nah, misalnya ketika kita membahas tentang kesehatan, ya mereka yang bergerak di bidang di bidang kesehatan, mungkin dokter, mungkin menteri kesehatan. Nah, ketika kita membahas tentang ini nih yang lagi booming nih masalah masalah yang ada di bidang pendidikan saat ini, pergeseran kurikulum umpamanya, atau mungkin tentang kemarin lagi heboh ya Pak Rasmian masalah PDSS mungkin yang sebagian siswa Oh, ini ya, ada sekolah yang bermasalah, ya mudah-mudahan segera terselesaikan ya masalah-masalah seperti itu. Nah, siapa yang bisa memberikan opini atau sudut pandang? Itu tentu saja mereka yang berkecimpung di bidang pendidikan. Bisa kepala sekolahnya, bisa menteri pendidikan mungkin, atau para ahli di bidang pendidikan lainnya. Oke. Jenis informasi terakhir yang ada dalam tinjauan pusaka adalah anekdot dan kisah tentang suatu isu penelitian. Jadi kisah ini bukan, maksudnya ini bukan naratif yang kisah fiktif begitu ya, tapi maksudnya ini adalah success story. Jadi dari kisah nyata seorang orang biasa yang sukses dalam menerapkan strategi digitalisasi umpamanya. Nah, seperti anak-anak muda sukses yang bergerak di bidang top up misalnya, kita mau menulis atau kita mau membuat penelitian tentang pembuatan sebuah website atau apalah yang berhubungan dengan itu. Nah, siapa kira-kira yang bisa kita jadikan atau apa yang kita ambil sebagai tinjauan pusakanya di sini? Yaitu dari anekdot, dari success story-nya orang-orang yang bergerak di bidang yang sama. Nah, mungkin bisa diambil, kayaknya yang dari, ya mohon maaf menyebutkan, misalnya dari Ruang Guru nih, kayaknya anak muda sukses nih, apa sih rahasia suksesnya? Nah, itu bisa kita jadikan semacam tinjauan pusaka. Apalagi jika seorang peneliti itu tidak memahami isu yang melatar belakangi masalah penelitian. Nah, kita perlu success story dari orang-orang lain yang menginspirasi. Begitu ya, Nanda? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lihat lagi. Nah, ini dia tadi yang Ibu sampaikan tadi. Nah, itu dia. Yang disampaikan sebelumnya ada fakta, ada teori dan interpretasi, opini atau sudut pandang, ya, point of view, ada success story, ini dia, ada metode dan prosedur penelitian. Nah, itu adalah berbagai jenis informasi yang ada di dalam tinjauan pustaka. Jadi yang kita butuhkan itu bukan hanya informasi semacam teori saja, tapi banyak sekali nih, banyak sekali yang bisa kita ambil di sini. Oke. Nah, ketika kita bicara mengenai di slide berikut ini mengenai sumber informasi di dalam penelitian. Nah, apa saja atau siapa saja yang bisa menjadi sumber informasi di dalam penelitian kita? Nah, kita bagi dua nih ya, Anda semuanya. Jadi ada sumber utama atau sumber primer. Nah, sumber utamanya dari sebuah penelitian. Jadi sumber primer itu kumpulan data yang ditulis dan dilaporkan oleh orang atau kelompok yang melakukan penelitian atau mendesain penelitian secara aktual. Nah, jadi ini istilahnya dari orang pertama kita dapatkan. Ya, bisa studi dari penelitian dapat saja sih berasal dari riset yang kecil maupun besar. Misalnya nih di bidang kesehatan misalnya, apa saja kita bisa ambil? Oh, dari catatan harian bisa. Oh, dari wawancara. Oh, dari saksi mata, mungkin dari pidato, tapi berasal dari sumber pertama. Ya, bisa studi penelitian, laporan statistik, dari wawancara juga bisa. Dokumen dokumen asli. Jadi ini berasal dari first hand istilahnya, tangan pertama, dari sumber pertama. Nah, bagaimana kita kalau mendapatkan referensinya dari atau tinjau pusakanya dari bukan sumber pertama, berarti sumber selanjutnya atau sumber berikutnya, atau istilahnya sumber sekunder.
Nah, kalau kita tidak mendapatkan dari sumber utama, berarti kita mendapatkan dari sumber sekunder. Maksudnya apa? Itu sudah berupa quote lagi, ringkasan lagi, atau interpretasi hal yang disampaikan oleh sumber primer. Nah, contoh di sini Ibu memberikan nih misalnya ya, buku teks yang merangkum berbagai studi tentang psikologi perkembangan. Nah, kebetulan karena Ibu juga terlibat dalam penulisan buku teks bahasa Inggris, nah kami juga merangkum berbagai studi yang mendukung, berbagai hal-hal yang menguatkan. Jadi, buku teks yang dipakai oleh siswa itu merupakan kita katakan sebagai sumber sekunder. Yang penting tidak melenceng atau tidak terdeviasi dari sumber utama, ya. Begitu maksudnya. Nah, sebenarnya sumber sekunder ini bisa saja sih ada potensi kesalahan atau potensi biasnya atau potensi errornya. Nah, karena kadang-kadang sumber sekunder juga menginterpretasi berdasarkan seleranya atau persepsinya. Nah, sehingga bisa saja sih berpotensi untuk terjadi kesalahan. Nah, makanya disarankan kepada Ananda sebagai calon peneliti muda untuk lebih mengutamakan menggunakan sumber informasi primer dibandingkan informasi sekunder. Ya, begitu. Oke. Nah, untuk melakukan tinjauan pustaka ini ada tahapan-tahapannya nih, ada beberapa tahap. Nah, tahap pertama tentu saja tahapan persiapan. Tahapan persiapan ini, nah kita coba menentukan topik dan mencari referensi yang relevan. Nah, maksudnya begini, sebelum kita mencari tinjauan pusaka, kita siapkan dulu, kita tuliskan dulu, apa sih topik-topik informasi yang kita cari dan kita butuhkan, seberapa relevannya hal itu akan kita cari. Jadi misalnya, apa ya misalnya ya, nah misalnya kita akan mencari hubungan antara obesitas misalnya dengan pola makan atau pola diet. Nah, kita mencoba mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang pola makan yang ada pada seseorang atau katakanlah pada remaja. Nah, itu untuk tahapan persiapan kita. Nah, kita sudah punya data awal, sudah punya catatan awal. Nah, kita cari konsep atau informasi yang berhubungan dengan obesitas itu sendiri. Nah, lalu kita cari karakter remaja yang obes ini seperti apa sih? Ya, mungkin ketika mereka stres, mereka banyak makan, kita catat. Ketika mereka, justru sebaliknya, ketika mereka lagi banyak tekanan, depresi di masa-masa ujian, mereka justru kehilangan nafsu makan. Nah, itu kita jadikan sebagai catatan awal. Nah, lalu dibuat kata kuncinya. Itu penting ya, keywords-nya kita tulis. Kalau tidak seperti ini, nanti waktu akan terbuang dan kita juga bisa blank. Tadi mau nyari apa ya? Tadi apa ya sebaiknya yang saya cari? Apa sih yang mau saya cari sebenarnya? Nah, itulah pentingnya kita menuliskan kata kunci. Oke. Nah, kemudian mengutamakan pemanfaatan. Jadi maksudnya bisa saja Anda pergi ke perpustakaan sendiri sebagai tempat mengumpulkan informasi. Atau selain itu mencarinya di internet atau di mana seperti yang disampaikan tadi dari jurnal dan sebagainya. Silakan saja, tapi dengan catatan tadi kalau bisa tinjauan pustaka kita itu yang up to date, yang 5 tahun terakhir lah, atau itu oke sekali tuh. Begitu ya Pak Resmian ya, itu betul-betul up to date. Ya 10 lah paling lama. Nah, setelah kita di taraf persiapan, setelah mencatat kata kuncinya tadi, lalu kita melakukan pencarian dan pencatatan itu sendiri. Nah, kita cari tuh daftar sumbernya, kita telusuri sumbernya, kita catat referensinya secara sistematis. Jadi betul-betul dari awal tinjauan pusaka kita itu sudah sistematis. Ketika kita butuhkan nanti, kita bisa mengambilnya, kita bisa merecall-nya kembali. Nah, memang sudah ada ya aplikasi untuk membantu kita dalam mencatat tinjauan pusaka ini. Sah-sah saja, apalagi ini zamannya sudah zaman 5.0 ya, ketika Anda menggunakan aplikasi untuk menseleksi atau menyimpan catatan referensi yang Anda butuhkan. Yang dicatat di sana misalnya tentang apa, kemudian di buku mana, di halaman berapa. Nah, ketika kita merecall itu gampang keluar dia. Tapi ketika kita melakukannya dengan cara yang konvensional itu juga sah-sah saja.
Oke. Nah, ini ada nih aplikasi seperti Zotero nih. Nah, untuk mengelola referensi yang kita cari itu juga bisa. Oke. Lalu kita lakukan tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu tahap penulisan atau penyusunan. Oke, maaf. Ya, tahap penulisan atau penyusunan. Nah, ketika kita sudah menyusun atau menulisnya, itu sudah menjadi satu kesatuan yang utuh, baik di dalam konten, dalam isinya, di dalam gaya bahasa, dan di dalam kalimat. Kutipan-kutipan yang kita butuhkan dan rujukan-rujukan yang kita ambil. Nah, kita sudah mulai menuliskannya, menyambungkannya, ide kita dengan teori penguat atau tinjauan pustaka yang sudah dicari. Nah, ketika kita sudah berada di tahap terakhir, di tahap finishing atau penyelesaian. Nah, ini saatnya kita menuliskannya sesuai dengan ejaan yang berlaku, kalau berbahasa Indonesia sesuai dengan KBBI-nya ya, atau kadang penyelenggara lomba memiliki selingkung sendiri. Nah, itu perlu kita ketahui. Apa sih yang mereka butuhkan? Apa sih persyaratannya? Seperti apa mereka menginginkan tulisan kita ketika sudah difinalisasi. Dan juga ada tahap editing atau penyuntingannya. Oke. Nah, ini juga penting nih. Kadang-kadang terjadilah hal-hal yang saat ini sedang booming ya. Ketika karya tulis atau kalau dalam hal ini ketika opsi yang Anda buat itu nanti terdeteksi plagiat atau disinyalir ada plagiasinya di sini. Nah, karena ada tes similarity-nya ya. Tes similarity ini maksudnya berapa persen sih kesamaan karya kita dengan karya orang lain. Nah, kan tidak dari Lamongan saja mengirim ya Ananda semuanya, dari seluruh Indonesia. Boleh saja kita membaca, mengambil pedoman dari karya yang sudah ada, tapi itu kita kutip. Nah, ketika kita melakukan pengutipan, itu sah-sah, itu nggak apa-apa. Tapi ketika kita menyalin atau mengcopy paste, nah di sanalah karya kita akan dianggap plagiat. Jadi sayang sekali ketika karya yang sudah kita persiapkan dengan susah payah, tapi teridentifikasi ada plagiasinya. Nah, sekarang sudah zamannya canggih ya Pak Rasmian ya. Bagaimana menguji plagiasi ini, misalnya dengan similarity atau plagiarism checker. Begitu ya, Ananda. Halo? Halo? Masih hadir bersama kami ya, anak-anak? Masih ya, Pak Resmian? Itu ada yang reaksi itu ya. Ada yang reaksi. SMA Muhammadiyah 7 Gedung Pring. Oke. Ini tangan, kayaknya Gedung Pring. Oh ya, tapi tadi kayaknya yang SMK Muhammadiyah 7 ini dari tadi kayaknya raise hand-nya mungkin terpencet atau bagaimana, jadi tangannya belum turun atau memang mau bertanya. Saya turunkan dulu. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, Pak Resmian dan anak-anakku semuanya. Nah, tadi kita sudah mulai cerita tentang plagiasi nih. Ketika karya Ananda sudah dikirimkan, ketika proposal opsinya dikirim, tentunya akan dilihat dulu, ini asli tidak ini betul-betul ide dari mereka tidak ini, ide pesertanya, atau jangan-jangan ini tingkat similaritasnya tinggi. Nah, ketika semakin tinggi tingkat similaritas, itu akan semakin besar ya kemungkinan karya kita itu dianggap contekan atau plagiat. Nah, jadi bagaimana cara mengakalinya? Nah, kita coba melakukan kutipan-kutipan seperlunya, dan kutipan ini memang berhubungan dengan masalah yang kita ambil. Jadi kalau saya tidak salah, ketika lomba itu biasanya bervariasi sih, seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung selingkungnya juga ya, tergantung regulasi dari panitianya, berapa mereka mentolerir similaritas. Karena kadang-kadang ketika kita menuliskan kata-kata yang sama, misalnya nih ya,
Ibu menuliskan kata di SMA Negeri 1 Batanganai, kebetulan di sekolah sendiri. Nah, ada lagi teman yang lain yang menuliskan kata-kata yang sama. Nah, itu di plagiarism checker itu sudah merah. Jadi itu sudah dianggap sama begitu ya. Jadi, nah kalau kesamaan seperti itu ya tidak bisa kita hindari karena memang sekolahnya sama. Tapi ketika dianggap plagiasi, kesamaannya itu besar sekali, Ananda, sekian persen. Jadi tadi Ibu sampaikan ya 20 lah, 20% sampai 30% itu sudah cukup banyak untuk ketika kita menyatakan karya kita itu sama. Jadi kalau sekarang karena sudah canggih, ada semacam plagiarism checker seperti tes Turnitin dulu terhadap karya kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Salah satunya dengan kemampuan kita, pengetahuan kita dalam melakukan kutipan terhadap tinjauan pustaka. Nah, jadi kutipan ini ada dua ya, Nak ya. Ada kutipan langsung, direct quotation, atau kutipan tidak langsung, indirect quotation. Nah, kalau kutipan langsung itu yang seperti apa sih? Ya, dia kurang ya dari 4 baris atau kurang dari 40 kata lah, sekitar itulah ya. Jadi itu terintegrasi ke dalam teks dan biasanya diapit oleh tanda petik seperti itu, kemudian diberi berjarak antar baris yang sama dengan teks, kemudian disebutkan sumber kutipannya. Jadi kita kutip teks itu apa adanya dengan tanda petik. Nah, itu menyatakan kalau kutipan kita ini merupakan kutipan langsung. Ini contohnya. Nih, teknologi ini misalnya diambil sebagai tinjauan pusaka kita. Teknologi blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam transaksi keuangan. Nah, ini bidang soshum nih. Smith 2020. Jadi berarti ini diambil dari tulisannya Smith tahun 2020. Nah, ini boleh kita kutip langsung seperti ini. Ya. Atau kalau terlalu banyak misalnya kutipan langsung, kita coba melakukan kutipan tidak langsung. Nah, tidak langsung tentu saja maksudnya ditulisnya itu tanpa tanda kutip dan terpisah teks dengan spasinya atau jarak antar barisnya lebih dari teks. Kemudian diberi jarak rapat antar baris dalam kutipan dan disebut sumber kutipannya dan boleh ditambahkan tanda kutip, boleh tidak, tapi rata-rata kutipan tidak langsung tidak menuliskan tanda kutipnya. Nah, misalnya nih, sekarang yang tulisan di atas kita mau jadikan kutipan di atas yang langsung tadi, kita jadikan kutipan tidak langsung. Tadi kan yang nulis nih Smith 2020. Menurut Smith 2020, blockchain meningkatkan transparansi transaksi keuangan. Jadi memang ada kata-kata yang sama di sini, transparansi dan transaksi keuangan. Tapi kita coba ini istilahnya memparafrasenya ya, Nak ya. Memparafrase itu menjadikannya menyampaikan suatu tinjauan pusaka atau suatu kutipan dengan bahasa lain yang maksudnya sama. Nah, jadi kita coba mengutipnya secara tidak langsung. Nah, ini sama dengan yang tadi, tapi disampaikan secara tidak langsung. Begitu. Oke, kita lanjut. Benar. Oke. Nah, secara detail bagaimana sih caranya menulis kutipan ini? Nah, mari sama-sama kita pelajari ya, Ananda semuanya. Nah, pertama itu tadi memasukkan nama penulis di dalam tanda kurung. Nah, ini caranya nih. Nama penulis itu kita masukkan ke dalam tanda kurung, maaf. Masukkan ke dalam tanda kurung. Misalnya ini, kita mencari definisi dari fotosintesis yang teorinya kita ambil dari Nugraha atau 1995. Kalau ini sudah lama sih ini, jadi kalau bisa yang baru ya seperti yang Ibu sampaikan tadi. Fotosintesis adalah proses yang terjadi pada daun untuk menghasilkan makanan hasil dari proses kimiawi yang terjadi di dalamnya. Itu Nugraha 1995, tahun terbit bukunya, publishing year-nya. P ini singkatan dari page. Bisa kita tulis P saja atau PP, double P. P17. Itu maksudnya apa ya, Nak ya? Ada yang tahukah? Boleh bersuara? Apa ya maksudnya P17 ini? Boleh bersuara atau halaman ke-17. Betul sekali. Itu dari Ananda. Siapa ya? Oke, luar Ananda biasa. Wilda. Wilda. Oke, dari mana Mbak Wilda? Biasa, boleh. Dari SMA Muhammadiyah 1 Babat.
Oke, Oke, luar terima biasa kasih. nih Ananda Wilda. Baik, P itu kata Wilda itu halaman 17, betul sekali di page 17 di halaman 17 ketemunya kalimat fotosintesis adalah proses bla 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 itu tadi. Jadi kita cantumkan ya di halamannya juga. Oke, bisa jadi ketika ada juri yang memang tugas khususnya adalah mencari menyesuaikan referensi. Jadi bisa saja terjadi kasus seperti ini. Oh, kita bikin-bikin aja lah, kan nggak akan bakalan dicari sampai sejauh itu. Nah, ketika kita betul-betul menyediakan data yang valid tentang itu, ya kita tuliskan, sampai halamannya pun kita tuliskan. Itu akan lebih baik lagi. Tapi apakah harus seperti ini? Ya, ada juga karya ilmiah yang tidak menuliskan, cukup tahunnya saja, tapi sekali lagi akan lebih baik, lebih lengkap dia kalau kita tuliskan halamannya. Oke? Nah, kita lihat cara menulis kutipan yang kedua. Dengan cara memasukkan nama penulis di dalam pembahasan. Nah, ya ketika kita ingin memasukkan nama penulis di pembahasan di karya kita, tambahkan tahun di dalam tanda kurung setelah nama penulis. Nah, seperti tadi bisa juga page-nya, nomor halamannya di belakang kutipan seperti ini. Nih, menurut Nugraha 1995, jadi nama penulisnya Nugraha. Kita masukkan ke dalam pembahasan. Kalau yang pertama tadi dimasukkan di dalam kurung. Kalau ini dalam pembahasannya kita masukkan. Menurut Nugraha 1995, fotosintesis adalah proses kimiawi yang terjadi di dalam daun untuk menghasilkan makanan. Page atau P.17 di halaman 17. Nah, seperti ini juga boleh. Ya. Jadi nanti Anda variasikan saja, bisa saja divariasikan menuliskannya. Nah, gimana dengan kalau penulisnya dua atau dua penulis yang berbeda? Nah, di zaman pandemi dulu kebetulan Ibu pernah menulis ya tentang plus minusnya pembelajaran daring. Nih, Anda waktu belajar daring masih SMP mungkin ya. Jadi waktu itu berdua dengan teman penulis menuliskan tentang plus minus dari sisi siswa, dari segi guru dan orang tua tentang pembelajaran daring itu sendiri. Nah, jadi kan itu berarti kalau seandainya nih itu dikutip atau kami juga mengutip tulisan orang lain yang ada dua penulisnya, bagaimana caranya? Nah, caranya begini ya. Jika nama pengarang dimasukkan di dalam kutipan, pisahkan keduanya dengan menggunakan tanda ampersand. Tanda ampersand itu tanda dan. Nah, ini tanda dan ini. Sebaliknya, jika memasukkan kedua nama tersebut di dalam pembahasan, gunakan kata dan. Jadi, kalau di dalam kutipan kita pakai tanda seperti ini, ampersand. Tapi kalau memasukkan di dalam pembahasan, kita gunakan kata dan. Nah, ini contohnya. Fakta membuktikan bahwa pria yang sudah menikah berpenghasilan lebih tinggi daripada pria yang belum menikah. Itu dikutip dari Chun dan Lee. Nah, ini kutipannya karena dimasukkan di dalam kutipan, jadi karena dua dipisahkan dengan menggunakan tanda ampersand seperti itu. 2011. Oke, masih bisa diikuti ya, Nak ya. Oke. Lanjut kita gimana lagi sih cara berikutnya, cara mengutip. Nah, kalau saat itu kan penulisnya dua tadi. Kalau seandainya kutipannya dengan 3 hingga 5 penulis kan ada ya, penulis yang ramai-ramai menulis. Nah, kita mau mengutip bukunya atau jurnal penelitiannya mau kita kutip. Tapi penulisnya banyak nih. Nah, kita tulis semua nama itu sesuai abjad dan pisahkan dengan tanda koma. Sesuai abjad. Anda lihat ya. Al-Baironi, koma, itu A. Berarti di depan nih Bapak ini. Munandar. Ya. Kenapa bukan Nyoman dulu yang kita masukkan ya? Baru Munandar. Ada yang bisa menjawab? Wilda dan teman-teman? Dan Susanto. Kenapa nama Munandar dulu? Baru nama Nyoman. Kenapa tidak Nyoman aja yang tulisannya lebih pendek tuh kita kedepankan? Al-Baironi, Nyoman, Munandar, dan Susanto. Ada yang bisa menjawab, anak-anak? Apa itu sesuai abjad? Betul sekali, pintar sekali. Hebat ini para seniman luar biasa nih peserta kita ya. Ya, betul sekali, Nak. Ya, karena memang sesuai abjad alphabetical order. Ya, A, M, N, dan S. Nah,
sesuai abjad, betul. Nah, itu berpendapat bahwa mereka yang berempat itu berpendapat bahwa kesuksesan seseorang ditentukan oleh kemauan yang kuat yang ada pada dirinya. Oke. Nah, bisa juga dengan cara kedua. Kita menggunakan at all atau at all. Ya, berarti ini kita ambil satu ya penulis pertama, yang lainnya kita tuliskan at all saja atau at all. Menurut Al-Baironi et al. 1889, itu jangan dicontoh ya. Ini sudah lama sekali nih bukunya, tulisannya. Kesuksesan bergantung pada kemauan yang ada pada diri pribadi. Nah, jadi boleh mewakili. Jadi Al-Baironi et al. Sudah masuk di situ, Munandar, Nyoman, dan juga Susanto. Oke, nah sekarang lebih banyak lagi penulisnya. Ada 6 atau lebih. Gimana caranya? Nah, kata penulis yang dimaksud di sini adalah nama-nama yang memiliki pendapat sama. Nama-nama tersebut tidak boleh ditulis semua. Tulis nama orang pertama dan gunakan et al. Nah, ini nih karyanya Gracia ini banyak sekali nih, Ananda kalau mau mencari nanti ya. Gracia et al. 2003 berpendapat pendidikan karakter di masa kanak-kanak akan mencetak remaja-remaja yang memiliki karakter. Itu kalau 6 atau lebih. Jadi kita tidak tulis semuanya. Kita tulis yang ini yang di awal ya, atau penulis utamanya. Oke. Nah, sekarang kalau tanpa menuliskan nama penulisnya, ya bisa saja sebuah sumber yang kita kutip atau sebuah referensi tujuan pusaka itu tidak ada nama penulisnya. Nah, gimana caranya? Nah, berarti kita harus menggunakan 2 atau 3 kata pertama dari judul karya tersebut. Jadi tidak semuanya kita ambil, hanya kita caplok saja. Kita ambil saja 2 atau 3 kata pertama dari judul karya tersebut. Nah, kalau judulnya itu merujuk pada artikel, pada chapter buku, atau halaman sebuah website, gunakan huruf kapital di awal. Namun jika judul di masing-masing kata maksudnya. Namun jika judul mengacu pada buku, majalah, brosur, atau laporan, kita gunakan italic, kita gunakan tulisan miring. Kalau mengacu pada buku, majalah, atau laporan. Nah, ini yang kita ambil dari web umpamanya nih. Penyakit banyak sekali tumbuh di masa pancaroba ini. Nama penulisnya tidak ada. Nah, penulis karya ini tidak ada. Yang ada di situs yang tidak ada nama penulisnya. Nah, kita ambil saja 2 atau 3 kata pertama dari judulnya. Dampak perubahan musim. Barangkali judulnya ini panjang. Dampak perubahan musim terhadap kesehatan remaja umpamanya. Nah, kita tidak tuliskan semuanya, tapi diambil 2 atau 3 saja. Tahunnya dituliskan. Oke. Mari kita lanjut lagi. Nah, baik. Bagaimana kalau penulis dengan nama yang sama? Nah, ketika mengutip pernyataan atau sumber dari penulis yang memiliki nama yang sama, tulis nama belakang dengan inisial saja. Nah, ini contohnya nih, pakai inisial saja ya. Menahan diri untuk tidak makan atau diet bisa mencegah obesitas. A. Nugraha 1997 tutup kurung. Namun faktanya, ini yang kedua nih. Namun faktanya, diet bisa menimbulkan penyakit lain seperti mah dan malnutrisi. B. Nugraha 2000. Jadi Nugrahanya kita ambil Nugraha yang pertama dan Nugraha yang kedua. Kalau penulisnya memiliki nama yang sama. Jadi nama belakangnya ditulis dengan inisial. Jadi misalnya ini siapa ya? Abdul Nugraha misalnya. Kalau B-nya siapa gitu ya. Oke. Kemudian karya yang sama yang dikutip lebih dari sekali. Nah, bisa saja kita mengutip nama karya yang sama itu lebih dari sekali karena rasanya cukup krusial, cukup penting kita ambil dan cukup signifikan untuk karya kita. Nah, ketika menulis kembali kutipan pada sumber yang sama, kita tidak perlu lagi menulis nama dan tanggal kutipan tersebut. Contohnya, nih, ekonomi mikro adalah penunjang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Afriando 2012, page halaman 3. Namun, Afriando mengatakan, jumlah ekonomi mikro di Indonesia masih sangat jauh dari cukup. Itu di halaman 4. Berarti, sumbernya sama-sama dari karya Afriando yang diambil dari buku yang sama. Di halamannya kita tuliskan, halamannya jadi pembedanya.
Oke, berikut ketika dua atau lebih sumber di dalam kutipan. Nah, bagaimana ya ketika kita ingin menyimpulkan informasi dari beberapa sumber? Kita tulis semua nama penulisnya dan tanggal, pisahkan sumber-sumber informasi itu dengan tanda titik koma, lalu diurut sesuai abjad. Dan untuk penulis yang sama, kita urutkan sesuai tanggal. Ini contohnya nih. Beberapa penelitian telah mengungkapkan bahwa kekuasaan dengan pekerjaan yang didapatkan berhubungan dengan performa di tempat kerja. Itu kita ambil dari karya Fair tahun 2022 dan karya Hall. Hall ini menelurkan dua karya yang dikutip tahun 96 dan tahun 1999. Kebetulan isinya atau kutipannya sama. Jadi memakai titik koma tadi ya, Fair 2022 titik koma. Seperti itu. Nah, kita masih lanjut sedikit lagi. Bagaimana kalau dua atau lebih informasi yang dikutip dari sumber dan tahun yang sama? Sumbernya sama, tahunnya sama. Jadi contohnya nih, Smith 1997, A kecil ya, halaman 23 menyatakan kesuksesan dapat dicapai dengan usaha yang tekun. Nah, jadi caranya mengutip informasi dari sumber yang dipublikasikan oleh penulis dan pada tahun yang sama. Oke, tahunnya sama 1997. Nah, kemudian kalau sumbernya dari informasinya dari sumber lain bagaimana? Secara tidak langsung nih ya. Nah, kita tambahkan keterangan sumber ketika kita mengutip kutipan tersebut dengan as cited in. Nah, pernah kan Anda melihat ini as cited in sebagaimana dikutip dari. Nah, itu as cited in dalam tanda kurung. Menurut Pablo 1976, olahraga dapat menyegarkan pikiran, as cited in Wayan 2013. Berarti Wayan ini mengutip pernyataan dari Pablo tahun 1976. Ya kan duluan Pablo yang nulis daripada Wayan. Wayan mengutip lagi, as cited in Wayan, sebagaimana dikutip di bukunya Wayan. Berarti kita membaca buku Wayan. Nah, Wayan ini juga mengutip dari sumber lain. Sumber lainnya itu dia Pablo 1976. Oke, bagaimana kalau kita mengambil dari organisasi atau dari kelompok atau dari suatu badan, ya? Kita mengambil kutipannya. Kan tidak ada nama pengarangnya karena mereka kutipan itu diambil dari sebuah organisasi. Bagaimana? Kita sebutkan nama organisasinya, kita sebutkan kelompok penelitinya, nama perusahaan atau agensinya dalam kutipan pertama. Lalu tambahkan singkatan dari kelompok atau organisasi dan lainnya di dalam tanda kurung. Kemudian, pada kutipan selanjutnya, gunakan hanya singkatan dari kelompok atau organisasi tersebut. Nah, ini contohnya. Hewan-hewan yang dilindungi oleh pemerintah masih terancam keberadaannya. Bahkan sebagian telah punah. Ini adalah organisasi yang menyampaikan ini. Kelompok Pemerhati Satwa, disingkat KPS. Tadi kan disebutkan ya singkatan kelompok itu KPS. Kenapa harus kita tuliskan? Ya barangkali KPS ini, ya walaupun ini kalau bagi orang yang paham yang berhubungan dengan hewan-hewan yang dilindungi, ya KPS itu ya kelompok pemerhati satwa, tapi bisa jadi KPS ini ada yang lain, akronim dari kelompok yang lainnya, maka harus jelas. Tahun 2014, itu kalau untuk kutipan pertama. Nah, bagaimana kalau kutipan kedua? Penyebab punahnya hewan-hewan itu tidak lain dan tidak bukan adalah faktor pemburu dan perdagangan gelap. KPS 2014. Kita di atas sudah menyampaikan KPS itu adalah kelompok pemerhati siswa. Nah, untuk di bawahnya tidak perlu lagi kita tuliskan KPS itu adalah akronim dari kelompok pemerhati siswa karena di atas sudah ada. Begitu ya anak-anakku semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau seandainya kita mengutip nih dari wawancara langsung, mungkin wawancara podcast atau mungkin dari elektronik mail atau dari surat atau memo, lalu kita kutip. Gimana jadinya? Nah, itu harus kita tuliskan, tulis kalimat personal communication, kemudian tuliskan tanggalnya. Kenapa? Karena kita melakukan komunikasinya secara pribadi. Nah, ini kita tuliskan. Mungkin ada ya hasil wawancara mau ditulis sebagai tinjauan pustaka atau untuk kutipan kita maksudnya. Nah, kita tuliskan itu kalimat PC ini, personal communication. Tuliskan tanggalnya. Karena
pembaca tidak bisa mengakses sumber ini, maka jangan tempatkan kutipan ini di daftar referensi. Contohnya nih, menurut Sudirman, ini udah mau bulan puasa nih ya, berpuasa bisa melatih diri dari rasa marah. Ini adalah personal communication 12 Mei 2015. Jadi itu dikutip dari wawancara yang berlangsung bersama Sudirman. Nah, disebutkan di sini. Oke. Nah, berikut kita melihat ke bagian penting lainnya, itu daftar pustaka. DP ya. DP bukan penyanyi itu ya nak ya, DP daftar pustaka. Oke, apa sih fungsinya daftar pustaka itu? Itu adalah untuk membantu para pembaca mengenal ruang lingkup dari studi yang dilakukan oleh penulis. Nah, jadi itu akan membantu penulis kita untuk memahami skop tulisannya penulis ini apa ya. Nah, itu dibantu dengan daftar pustaka. Lalu tujuan lainnya, fungsi lain dari sebuah daftar pustaka adalah memberi informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. Jadi kalau kutipan kan sedikit ya, tapi kalau daftar pustaka mungkin orang tertarik membaca sumber aslinya. Nah, ketika kita cantumkan, orang bisa membaca sumber yang kita kutip. Kemudian membantu para pembaca untuk memilih referensi dan materi dasar untuk studinya. Nah, barangkali pembaca atau mungkin ya ketika Anda menuliskan karya opsinya, nanti pembacanya tertarik juga untuk melakukan studi lebih lanjut dari hal yang Anda teliti, dari hal yang ditulis. Nah, itu akan membantu bagi para pembaca kita untuk memilih referensi dan materinya. Masih ingat dulu ya ketika tahun berapa itu ya, tahun 2000 ya masih pandemi 2020 atau sebelumnya, ketika para siswa dari Kalimantan, Borneo meneliti tentang khasiat dari akar bajakah ini. Nah, itu menangnya sampai ke tingkat internasional ya. Nah, ketika mereka menuliskan referensinya, orang-orang peneliti-peneliti berikutnya, siswa-siswa calon peneliti berikutnya atau mahasiswa atau peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang yang sama atau penelitian lanjutan dari akar bajakah ini. Nah, misalnya dulu kadarnya mungkin belum dibahas atau fungsi lainnya belum. Nah, mereka tertarik untuk menelitinya lebih lanjut. Ketika ada referensi yang berhubungan dengan itu, mereka temukan di daftar pustaka. Nah, para peneliti selanjutnya akan bisa menggunakannya sebagai referensi lanjutan untuk studinya. Nah, sebenarnya penulisan daftar pustaka ini ada beberapa ya. Nah, ya, kita di sini bahas yang ini saja. Ada versi MLA dan versi APA. APA ini juga ada versi-versinya nih, versi 7, versi 8, versi 6. Nah, format yang berlaku itu ada yang format yang dirilis oleh Modern Language Association atau MLA, atau yang dirilis oleh APA atau apa ya, APA, American Psychological Association. Nah, urutannya adalah nama penulis, tahun, judul, penerbit. Yuk kita lihat yuk sedikit. Gimana menulis daftar pustaka? Nah, ini secara umum dulu nih. Baris pertama dimulai dari margin sebelah kiri. Baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Nah, misalnya baris pertama tetap dari margin kiri. Kalau seandainya lebih dari satu baris, yang selanjutnya dimulai dengan 3 ketukan ke dalam. Itu bisa diatur nanti di Word ketika Anda menulis. Ya. Kemudian jarak antar baris itu adalah 1,5 spasi. Ini yang umum ya. Tapi kok ada ya yang menulis dengan 2 spasi? Ya itu sekali lagi tergantung dari selingkung jurnal atau selingkung penyelenggara atau institusi yang mengadakan lomba. Nah, jadi mohon dibaca dulu ya apa saja sih persyaratannya, persyaratan teknisnya termasuk dalam teknis penulisannya. Kemudian daftar pustaka diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Sekali lagi tergantung selingkung ya. Nah, abjad huruf pertama nama keluarga penulis. Menuliskannya dibalikkan. Nah, ini tadi sudah dibahas, jika penulis yang sama menulis beberapa karya ilmiah yang dikutip, nama penulis harus dicantumkan ulang. Oke, nah apa sih yang harus kita cantumkan? Ini dia,
Nama penulisnya ditulis dengan urutan nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik. Nama akhir dulu, nama awal, dan nama tengah. Nah, kalau misalnya nih, misalnya kalau Ibu yang menulis tuh gampang, tinggal nulis Marjeni atau Bapak Rasmian. Pak Rasmian nggak ada namanya cuma satu kata ya, Pak ya? Betul, hanya satu kata. Hanya satu kata, aman ya Pak, tinggal menuliskan Bapak ini Rasmian gitu aja nama. Tapi kalau namanya sudah 2 atau 3, misalnya penulisnya Clara Sinta Dewi misalnya, apalagi kalau ada nama keluarga, Clara Nasution, nama keluarga dulu kita tulis di awal. Jadi nama akhirnya dulu, Nasution, nama awalnya Clara, dan nama tengahnya tanpa gelar akademik. Jadi kita tidak perlu mencantumkan gelar akademiknya, doktornya, profesornya, atau masternya, dan sebagainya. Tahun penerbitan juga kita tulis, kita cantumkan. Tahun berapa diterbitkannya referensi atau tinjauan pustaka yang kita ambil. Kemudian judul. Kalau ada anak judulnya boleh disampaikan juga, misalnya judul utamanya ekonomi. Ada judul kecilnya dari buku yang kita ambil, pengaruh ekonomi mikro terhadap konsumen di pasar apa gitu. Nah, itu kita masukkan judulnya, subjudulnya. Kemudian kotanya, publishing place-nya, kotanya kita masukkan, dan nama penerbitnya kita masukkan. Nah, misalnya begini nih, ini contoh nih ya. Contoh perbedaan bagaimana menuliskan daftar pustaka dengan menggunakan MLA tadi dan menggunakan APA. Format MLA dan format APA. Nah, misalnya kalau satu penulis, format MLA-nya, ini nama beliau ini juga cukup, ini bagi mereka yang berkecimpung di bidang penulisan atau khususnya di bidang penelitian, Bapak Suharsini Arikunto. Ini orang kampungnya Nanda ini ya, orang kampungnya Pak Rasmian kayak ini Pak. Jadi nama beliau ini Suharsini Arikunto, dibalikan menuliskannya. Arikunto Suharsini, Arikunto, Suharsini, titik. Ini format MLA. Kalau menurut format APA, cukup menuliskan inisial saja. Arikunto, S titik. Jadi tidak menuliskan Suharsini. Arikunto, S titik. Nah, langsung tahunnya di sini, nak. 1989, tutup kurung, titik. Nah, judulnya ini, judul bukunya ditulis italic. Tadi kan ini 3 kan, 3 maju ya. Ini kan udah baris kedua nih, prosedur penelitian, judul buku. Suatu pendekatan praktik. Nah, di MLA, setelah titik kita tuliskan tempatnya, Jakarta titik 2, Bina Aksara. Bina Aksara ini apa ya? Dan Anda yang bisa menjawab, apa ya kira-kira Bina Aksara ini? Silakan yang bisa menjawab. Silakan, nak. Apa itu Bina? Jakarta titik 2 Bina Aksara. Kira-kira Bina Aksara apa? Konsentrasi anak-anak, monggo. Ya, konsentrasi. Ayo, apa sih Bina Aksara ini? Yang menerbitkan. Betul, luar biasa. Penerbitnya ya, Siapa nama tadi? Tepuk penerbitnya. tangan. Apa itu ya? Apakah Mbak Wilda lagi atau siapa sekarang? Luar biasa nih Pak Rasmian. Ini betul-betul anak-anak hebat yang luar biasa, yang terpilih ini. Selected students ini. Jam seperti ini masih kuat untuk belajar. Oke, betul sekali. Jadi Jakarta nama kotanya atau nama tempatnya, Bina Aksara adalah nama penerbitnya atau publishernya. 1989 adalah apa nak? Tahun apanya ini? 1989. Tahun Ayo. terbit. Tahun terbit, betul. Iya. Kalau seandainya buku ini 2 kali diterbitkan, jadi ada edisi terbarunya, nah kita mengambil edisi terbaru, karena edisi terbaru itu biasanya sudah ada revisinya dari edisi sebelumnya. Oke, ini format MLA, tahunnya terakhir. Kalau format APA, tahunnya tadi setelah nama pengarang. Judul, kemudian tempat, Jakarta, Bina Aksara. Nah, sekali lagi ini tergantung apa ya, memang kebanyakan menuliskannya dengan format APA, tapi sekali lagi Anda perhatikan, baca dengan baik persyaratannya, termasuk juga mereka mau
penyelenggaranya mau Ananda menuliskan nanti karya opsinya itu dengan format apa gitu. Format apa ini maksudnya bukan APA ya. Format apa sih yang mereka mau? Itu perlu kita pahami. Jangan sampai kita sudah dikasih tahu mereka maunya format ini tapi kita menuliskan dengan format lain. Nah, itu bisa jadi berarti kita kurang apa ya? Isinya memang harus dibaca. Jadi kita tingkat literasinya harus tinggi ya, Nak ya. Oke, harus kritis. Nah, kalau dua penulis bagaimana? Samalah dengan yang tadi ya, Sumarsono, kalau menurut MLA, Sumarsono dan Paina Partana. Nah, kalau di APA dituliskan inisial, Sumarsono, dan Partana, P titik. Jadi, Painanya ditulis inisial saja. Sosiolinguistik. Judul ya, yang di italic ini dimiringkan ini adalah judul. Yogyakarta tempat, sabda adalah nama penerbit tadi, kata Nanda tadi. 2004 tahun penerbitan. Sementara di format APA setelah judul yang pakai inisial itu ya kita tuliskan tahunnya. Oke. Nah, coba Anda perhatikan. Ini penulis keduanya Paina Partana. Nah, kalau di sini Partananya dulu berarti family name-nya, nama keluarganya, nama akhirnya diangkat ke depan. Partana. Tapi untuk penulis kedua. Kalau yang contoh Arikunto Suharsini tadi untuk penulis pertama. Oke, kalau tiga penulis dan seterusnya, ini dia. Akadia, Sabarti, Maidar G. Arsyad, dan Sakura Haridwan. Oke, nah kita lihat kalau di APA, Akadia, S. Arsyad dulu ya. Arsyad dulu, kemudian Ridwan. SH itu bukan ini ya. Apa namanya? Bukan sarjana hukum ya, karena kita tidak menuliskan gelar. Ini Sakuraha, ini berarti Sakuraha Ridwan, disingkat Ridwan SH, Sakuraha. Oke. 1989 judul bukunya, judul sumbernya Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia. Ini Jakarta, Erlangga adalah nama penerbitnya. Oke, mungkin itu yang bisa sedikit yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Ananda semuanya dan bisa kita aplikasikan nanti. Jadi mungkin di awal-awal mungkin belum terbiasa ya menulis, kok harus dibalik gitu sih nama pengarangnya. Tapi nanti ketika Anda sudah terbiasa menulis, mulai dari menulis, ini sudah langsung menulis yang oke sekali, ini menulis proposal opsinya. Nah, jadi jangan lupa tadi yang hal-hal yang disampaikan tadi. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bapak Rasmian. Baik, tepuk tangan dulu dong untuk Bu Marjeni, Elaf cintanya. Luar biasa. Ini Bu Marjeni di dalam Q&A sudah ada beberapa pertanyaan. Ya. SMA Negeri Lamongan. Ini izin bertanya Bu Marjeni. Ya. Untuk juknis opsi SMA 2025 apa sudah ada nggih? Oke. Nah, ini. Kemudian belum itu saya lanjutkan. Oh, ini secara teknis nggak perlu ya saya jawab. Minta nomornya Pak Iwan sudah saya jawab. Oh, ada yang pengompenter suaranya tidak jelas. Oh, kita yang butuh dijawab terlebih dulu. Ya. Baik. Kita coba menjawab yang bisa dijawab tadi ya Pak ya. Iya. Ya, mohon izin Pak Rasmian dan Bapak Ibu pembimbing yang terhormat serta anak-anak semuanya. Secara teknis saya memang belum menemukan ya Pak juknisnya untuk opsi, tapi yang sudah ada itu kebetulan kemarin juga dapat di grupnya di-share oleh kepala sekolah. Itu hanya barangkali Anda sudah punya juga ini ya, baru
timeline-nya, apakah sudah ada di sini? Coba saya share ke grup Academy. Nah, ini yang dari Puspresnas BPTI ya Pak. Untuk opsi itu baru jadwal ini Ananda semuanya. Baru jadwal. Kalau untuk opsi ini di nomor 6. Saya sudah share di grup Pak. November. Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, opsi Dikdas dan Dikmen, tanggal 13 sampai 19 November 2025. Nah, ini kebetulan ini Universitas Surabaya Provinsi Jawa Timur. Ini karena Jawa Timur ini kayaknya ya Pak Resmian ya, di Olimpiade guru juga Jawa Timur ini bisa merajai di sini. Nah, ini baru timeline tentang tanggalnya, tapi juknisnya belum ada. Nanti kalau ada mungkin kita bisa sama-sama men-share ya Pak ya. Tapi kemarin Bu Titin juga kayaknya yang sebelumnya juga ya. Mungkin nanti kalau ada langsung kita sama-sama mengupdate informasinya. Tapi untuk sekedar informasi awal, mungkin Ananda bisa membaca dulu yang Juknis 2024 ya. Mungkin walaupun ada perubahan nanti atau pembaruan, mungkin itu ada pembaruan mungkin, tapi tetap yang basic konsepnya tidak akan jauh berbeda, gitu Pak. Boleh diambil dulu yang 2024-nya sebelum 2025-nya keluar. Karena kayaknya sih waktunya masih panjang ya Pak ya. Masih akan nanti di bulan November. Jadi kalau di bulan November berarti mungkin ya bulan-bulan apa lagi nanti itu ya. Yang pasti sekarang bulan Februari belum ada keluar yang dari Puspresnas untuk yang 2025. Tapi Ananda boleh melihat dulu yang Juknis 2024. Sama kebetulan ini Pak Resmian, saya juga pembimbing siswa NSDC di sekolah. NSDC ini juga lomba yang diadakan oleh Puspresnas, National School Debating Championship. Jadi ini levelnya sama dengan OSN, fiksi, opsi, FLS 2N. Nah, bagi kami bahasa Inggris, lombanya diadakan Puspresnas itu NSDC, lomba debat bahasa Inggris, dan LDBI lomba debat bahasa Indonesia. Itu juga nanti lombanya itu akan dilakukan di bulan Juli 2025, tanggal 7 sampai 13. Nah, sementara kami masih memakai juknis yang lama dulu, Pak. Dan pengalaman membimbing mereka di tahun sebelumnya itu tidak akan terlalu jauh berbeda. Paling mungkin motionnya saja, temanya saja nanti akan berubah sedikit. Begitu mungkin Pak Resmian dan Ananda yang bertanya. Semoga menjawab. Bisa saya tambahkan mungkin ya? Ya, silakan Pak Resmian, silakan Pak. Monggo. Jadi dari Ibu sudah saya sampaikan di grup peserta. Iya. Langsung saya kirim ke grup peserta. Iya Pak. Jadi memang sampai hari ini belum ada, sehingga teman-teman gunakan pedoman yang juga sudah saya unggah di LMS maupun di grup. Nah, gitu. Ya, supaya nanti bisa, kalau kesulitan ngunggah, carinya di mana? Di grup sudah ada, di LMS juga sudah ada. Oke, luar biasa. Ada pertanyaan berikutnya. Saya cek pertanyaan. Izin bertanya. Bentar Bu, saya ceknya dulu. Mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu yang terhormat, saya SMA Sari Lampung. Izin pertanyaan pada kolom kan belum bisa di ini, tidak bisa masuk di kolom. Enggak, sudah ada kelihatannya, tidak ada. Saya cek di kolom chat dulu. Kolom chat belum ada yang tanya. Oke. Baik, kita ngobrol bentar kalau tidak ada yang bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi Ibu sudah menjelaskan berbagai teori tentang kajian pustaka. Mungkin saya ingin diperjelas kembali pada bab 2 kajian pustaka. Itu apa saja sih Bu yang akan ditulis oleh anak-anak
pada kajian pustaka itu boleh dipertegas di situ, Bu. Oh ya, oke. Pada kajian pustaka ya Pak ya. Ini tadi kan kita membahas juga tinjauan pustaka itu kan dua hal yang berbeda ya Pak ya. Nah jadi teori-teori yang mendukung pembahasan yang Ananda tuliskan disertai teori-teori yang mendukung itu nanti kita tuliskan di bab 2. Nah tadi kita membahas itu mostly tentang bagaimana caranya mengutip begitu ya. Nah nanti kutipan itu di mana kita masukkan. Tadi kan kita sudah mencontohkan kalau kutipan langsung bagaimana, kutipan tidak langsung bagaimana. Jadi bagaimana nanti Ananda memblend ya, memblend apa sih, meramu gitu ya, meracik antara ide, opini, pendapat atau apa namanya statement yang Ananda sampaikan yang didukung oleh teori yang ada. Nah, itu yang kita tuliskan di apa namanya di bab 2 itu. Jadi makanya di sini perlu tadi ada saya sudah sampaikan ada tahapan persiapan. Nah di persiapan ini tadi kan disarankan untuk menuliskan kata kuncinya. Nah ketika kata kunci yang apa namanya di bab 2 itu ada hal-hal penting, itu dicatat kata-kata kuncinya itu. Nah itu kita sesuaikan dengan teori nanti yang kita baca. Nah baru nanti kita meramunya di bab 2. Jadi bisa saja Ananda berdasarkan teori ini ya tertarik untuk mengeluarkan suatu statement atau suatu apa gitu ya, atau sebaliknya ide kita itu didukung oleh teori yang ada. Jadi begitu. Jadi itu tuh kita ramu dan kita masukkan ke bab 2. Begitu mungkin Pak Rasnian. Ada teman, terima kasih. Cukup menjawab. Ibu, saya punya sebuah contoh penelitian. Ya. Misalnya silakan, Pak. Biogas, pemanfaatan biogas di Desa Sekaran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Seandainya saya menulis proposal begitu, apa yang saya tulis di kajian pustaka? Nah, boleh diulang lagi tadi Pak, pemanfaatan biogas. Pemanfaatan sampah sebagai biogas di Kabupaten Lamongan. Oke. Oke, jadi ini menarik sekali nih, pemanfaatan sampah sebagai biogas. Jadi sampai menumpuk itu mau diapain sih? Nah dari sana mungkin berbasis masalah ya nak ya kita berpikirnya. Mau diapain sampah-sampah ini? Ternyata ada ide untuk menjadikannya biogas. Nah itu kita jadikan sebagai variabel atau kata kunci penelitian kita, sampah dan biogas. Nah Anda carilah di sana referensi-referensi yang yang menghubungkan antara sampah itu dengan biogas. Jadi sampah bisa dijadikan biogas. What? Nah, itu menjawab pertanyaan what tadi ya. Kemudian how? Bagaimana sih mengkorelasikannya dan juga apa manfaatnya. Nah, itu bisa dikembangkan. Itu bisa dikembangkan menjadi sebuah penelitian. Jadi dua hal itu kita jadikan sebagai kata kunci yang akan memandu kita untuk mencari tinjauan pustaka atau mencari referensinya. Nah itu yang keyword itu tadi Pak, mungkin seperti itu. Bagus. Jadi kalau begitu bisa kita simpulkan ya Bu Marjeni, kalau dengan judul tadi, mungkin anak-anak mencari dulu nih, apa itu sampah? Ya betul. Apa itu biogas? Ya. Manfaatnya sampah. Selama ini dimanfaatkan untuk apa? Ditulis di bab 2 gitu ya. Demikian juga bagaimana biogas tadi ya Pak ya? Bagaimana tentang biogas ya? Oke, cukup menjawab saya kira. Ya. Nah, dari obrolan kami berdua, mungkin ada anak-anak yang masih bertanya nih. Masih belum jelas. Kalau belum jelas, silahkan anak-anak juga membuka LMS-nya. Disampaikan oleh Bu Marjeni tadi, ada di dalam LMS juga. Jadi harusnya hari ini lebih banyak anak-anak bertanya, kok bisa begitu? Ya. Nah, kemudian perlu saya tambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Marjeni, bahwa untuk proposal opsi tahun 2024, daftar pustakanya memang menggunakan dua tadi yang sudah dicantum, MLE dengan apa BPA. tadi?
APA, Pak. APA ya. Nah, itu memang permintaannya begitu. Iya. Jadi contoh-contoh yang sudah disampaikan di LMS dan disampaikan oleh Pak Bu Marjin tadi itu dicatat. Itulah nanti yang akan dipakai di proposal. Nah, ada kemungkinan begitu karena pedoman tahun 2025 kan belum muncul ya Bu Marjini. Iya betul Pak. Tadi. Iya. Betul. Oke, itu ya catatannya tadi supaya tidak ngambang. Ya betul. Memang itu di pedomannya sudah dimunculkan. Boleh, ya luar biasa, betul sekali Pak Rasmian. Jadi memang itu yang harus dikerjakan oleh anak-anak kita ya. Mungkin izin berbagi sedikit supaya lebih jadi kalau kita berpikir piramida lurus ini ya. Jadi dari hal yang besar itu tadi, ide yang ada di kepala tadi, misalnya tadi seperti yang Pak Rasmian sampaikan, pengolahan sampah menjadi biogas umpamanya. Nah, di sana Nanda sudah punya ide bagaimana nanti menjadikan sampah yang tidak berguna ini menjadi hal yang bermanfaat. Dalam hal ini menjadi tidak hanya sebagai apa ya, diolah menjadi apa saja, tapi khususnya kepada menjadikannya sebagai biogas. Nah itu dijadikan jadi variabel begitu. Nah itu jadi 2 variabel, sampah dan biogas. Nah sampah itu ini lagi sampah yang seperti apa sih yang bisa diolah. Nah itu dicatat dulu. Ya, nanti dicari, mulai mencari referensinya. Kemudian biogas itu apa dan biogas seperti apa, bagaimana prosesnya. Nah referensi itulah yang dicari dan dicatat. Tadi sudah disampaikan, boleh jangan lupa mengklarifikasinya, boleh dicatat manual saja untuk referensi dulu sebelum nanti dimasukkan. Mungkin kalau dibantu oleh aplikasi, ada satu aplikasi lagi saya lupa Pak, pernah dulu diajarkan oleh dosen, lupa. Jadi ide apa namanya, referensi yang kita cari itu dikumpulin dulu di aplikasinya, nanti kita tinggal recall saja, misalnya tentang sampah, keluar semua aplikasi semua referensi yang sudah kita cari. Nah, nanti baru menuliskannya. Tapi karena prosesnya itu terus menerus, jadi tidak sekali jadi begitu ya Nak ya, butuh jatuh bangun dulu, butuh berdarah-darah dulu untuk hasil yang baik bagi kita semuanya nanti. Mungkin begitu Pak. Jadi mulai memikirkan ide dan mencari referensi, begitu menurut saya Pak Rasmin. Mohon maaf masih mute Pak. Ya, yang Ibu sampaikan tadi, kalau sekarang ini anak-anak ada Google Scholar ya. Coba ya, saya share screen ya. Untuk mencari, kalau dulu Ibu Marjani kan bilang tadi, punya pengalaman kalau mau meneliti, mencari buku kemana-mana. Ya, betul. Sekarang sudah ada Google Scholar ini. Ya, Google saya Scholar share screen ya Bu Marjani. Ya Pak ya. Saya coba share screen. Sudah masuk di sana? Apa yang masuk di sana? Oh ya. Ya, udah kelihatan. Ya, betul Pak. Google Coba Scholar. Ini saya sebut aja sampah. Ini penelitian sampah ya. Ya. Saya sebut aja jurnal penelitian sampah. Nah, di sini sudah banyak nih. Yogyakarta ini ada tentang kebijakan tentang sampah, pengaruh kesehatan, pengaruh kesehatan lingkungan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Ini banyak sekali, sehingga kalau tadi yang disampaikan ini kemudian diunduh, dikumpulkan di Mendeley ya. Ya betul, itu yang saya maksud Pak. Mendeley, betul. Tadi Mendeley. Ini tinggal di download di sini kita ketemu fakta-fakta ini, sudah kumpulkan di Mendeley dulu. Nah, untuk kepentingan itu Bu Marjani, ya. Nanti kita akan ketemu di penggunaan AI itu. Salah satunya nanti kita akan demokan bagaimana menggunakan Mendeley. Oke. Supaya ini di-spill sedikit aja. Dikit-dikit aja supaya anak-anak. Iya, besok masih ada pertemuan kan? Ya betul. Jadi anak-anak kalau mau menulis kajian pustaka,
Jadi setelah ketemu ide menulisnya, ide meneliti, teman-teman masuk di Google Scholar tadi untuk mencari referensi. Iya. Begitu ada informasi di sana, cara membuat referensinya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Marjane tadi. Oke, supaya nyambung nih Bu Marjane. Ya, betul, ya. Oke, gitu Ya, kira-kira anak-anak ya. Ada lagi Pak pertanyaan Rasmian, saya mungkin untuk Bu ya. Marjane. Pertanyaan terakhir. Hmm, Pertanyaan terakhir Bu Marjane. Mudah-mudahan diskusi kita ini nanti menginspirasi mereka. ya. Pertanyaan saya ini untuk menginspirasi mereka. Ibu tadi kan sudah menjelaskan ada sumber primer, sekunder. Ya. Bagaimana sih cara kita memilih sumber tadi agar sumber yang kita pilih itu betul-betul terpercaya dan relevan, Bu? Ya, Nah, oke. pertanyaan terakhir nih. Nah. Ya, mungkin. Terima kasih Pak Rasmian. Mungkin sedikit berbagi kiat ya Pak ya. Mungkin bagi kalau kita mungkin karena bagi orang-orang ya, maksudnya yang terbiasa menulis dan melakukan penelitian, mereka sudah tahu tuh ya, mana kira-kira sumber-sumber utama yang valid, yang reliable untuk menulis. Tapi bagi anak-anak, mungkin biasanya di kutipan, di dalam kutipan itu adalah berarti dari tangan kedua. Jadi itu berarti sumber sekunder. Jadi kalau anak-anak bisa mencarinya dari sumber primer itu juga tidak apa-apa. Tapi kalau disebutkan misalnya saya mengutip dari tulisannya Pak Rasmian, Marjane di dalam Rasmian tahun sekian, nah itu menuliskan seperti itu juga bisa, juga boleh seperti itu. Tapi mungkin ada ini lagi ya Pak ya, mungkin mencarinya menggunakan situs-situs atau website yang sudah terbiasa, sudah terpercaya begitu ya, seperti tadi dicontohkan di Google Scholar. Nah, itu situs yang terpercaya untuk mencari sumber rujukan. Kemudian saya mungkin bisa merekomendasikan satu lagi, ResearchGate. ResearchGate, Ananda apa saja Tulis. biasa saja ya, boleh di mana ya menulis di sini ya Pak ya, di kolom chat mungkin ya, di kolom chat. Iya, oh harus di refresh dulu. Oke, you're having trouble katanya Pak, jadi harus di refresh dulu. Tulisannya ResearchGate-nya itu biasa saja nak, atau di grup saja mungkin dituliskan. Itu juga banyak sekali sumber-sumber terpercaya yang bisa Ananda ambil untuk menjadi sumber penelitian. Nah, kalau ResearchGate ini mungkin lebih ke sumber yang berbahasa Inggris ya Pak ya, lebih sumber berbahasa asing. Tapi kalau kalau dulu Google Scholar ini setahu saya banyak sumber yang berbahasa asing, tapi untuk berbahasa Indonesia Sekarang Google bahasa Indonesia. Cendekia. Tapi tadi Bapak ini sudah bisa ya Google Scholar langsung tanpa perlu kita Bahasa pindah ke Indonesia. Google Cendekia. Nah, jadi mungkin yang seperti itu bisa kita cari sebagai sumber penelitian. Kemudian juga dari kampus-kampus juga boleh, kan ada pustaka online, perpustakaan online bisa dijadikan sumber referensi. Perpustakaan nasional sendiri, kalau Ananda sudah masuk menjadi anggota Perpustakaan Nasional, itu kita akan mendapatkan akses untuk membaca secara online dan meminjam buku secara online juga. Nah, mungkin banyak sekali sebenarnya ya Pak, tapi hati-hati juga dengan sumber yang kita ambil dari internet begitu saja, karena kadang-kadang sebagian siswa kami juga mengambil dari internet, tapi dari sumber yang nulisnya itu anak SMP, sementara mereka anak SMA mencari sumber yang ditulis oleh anak SMP. Makanya saya bilang ke mereka, hati-hati mencari sumber, pastikan betul, karena nanti hasil penelitian kita akan menjadi bias ya, akan menjadi kurang bisa kurang layak referensi yang akan kita ambil. Mungkin itu Pak, iya. Boleh ditambahkan. Ya, saya tekankan yang kalimat terakhir itu Bu, saya tertarik sebelum saya tutup teman-teman, adik-adik. Tadi Ibu menyebut jangan sembarangan, diberi contoh murid tadi. Jadi apa sih yang tidak boleh digunakan?
blog-blog pribadi. Betul. Nah, itu dia. Nah, itu jangan dipakai. Pribadi. Ada Ya. juga dosen saya mengatakan Wikipedia jangan dipakai. Itu Wikipedia juga. Nah, itu. Ya, itu salah satu yang Itu anak-anak maksudnya, suka Bu. biasanya, Pak, memakai Wikipedia. Nah, itu jangan dipakai itu. Ya, Wikipedia tidak Kalau nanti nulis bisa opsi dipertanggungjawabkan. jangan dipakai, apalagi Iya. blog pribadi ya. Ya. Jadi harus terpercaya. Yang dimaksud Bu Marjani tadi kan instansinya jelas, perguruan tinggi, Google, dari sumber Google Scholar, dari jurnal, dari buku. Ya, gitu penekanan saya. Ini penting untuk kami tanyakan tadi, Bu. Iya, betul. Karena Pak. kadang-kadang anak-anak angger comot. Betul. Saya juga tadi gitu. mau menyampaikan itu, Pak. Jadi saya lupa juga namanya di Wikipedia ya. Nah, itu favorit sekali bagi anak-anak untuk mencari. Iya. Tapi jangan untuk ajang. Tapi jangan. Pokoknya opsi jangan gunakan. Jangan ya. Oke. Pakai Baik. Closing statement, Ibu, 2 jam 9 menit kita berada di ruangan ini. Biasa, tidak terasa sih, Pak. Luar biasa, Bapak Ibu dan anak-anak hebat semuanya. Ibu bangga dengan apa yang kalian lakukan saat ini. Mungkin kita akan membutuhkan sedikit effort ya, yang dibanding siswa secara umum untuk melakukan hal seperti ini, untuk menulis, untuk meneliti. Tapi percayalah, barangkali ini adalah jalan untuk masa depan anak Anda. Jadi silakan dirintis jalan ini, silakan diikuti selagi muda, berkarya dan berprestasi. Dan mulailah dari sekarang. Tulis, dan tulis. Nah, itu yang paling penting, Pak. Sehingga menjadi Ibu Marjana yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Masya Allah. Oke. Dengan banyak tulisan dari Ibu tadi. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu untuk Lamongan, untuk Jawa Timur. Ya, mudah-mudahan amal Ibu diterima ya ini. Amin. Ya Allah. Berkah untuk kita Jawa Timur dapat Bu Marjane. Amin. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Ya. Ini kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.